Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Huda Channel. Kali ini saya akan membahas tentang asal-usul dan sejarah Desa Godong. Dan bagi kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung aja kita simak videonya. Letak geografis Kecamatan Godong memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta berada pada ketinggian sampai 50 meter di atas permukaan air laut dengan kelerengan 0 derajat sampai 8 derajat dilihat dari peta Kabupaten Grobogan. Kecamatan Godong terletak di sebelah barat kota Purwodadi dan jarak antara kedua kota tersebut sekitar 18 km. Detail peta kecamatan ini dapat ditelusuri melalui Google Maps. Adapun potensi di wilayah kecamatan ini meliputi hasil-hasil pertanian dan peternakan sebagaimana aspek umum di bawah ini, serta wisata api abadi Merapen. Godong, bahasa Jawa artinya daun. Menurut cerita tokoh masyarakat, pada abad 18 pada kekuasaan Raja Mataram, dalam suatu pasowanan ada salah satu adipati tidak hadir. Maka sang raja mengutus dua putrinya, Mayangsari dan Mekarsari, yang dikawal seorang cantrik, Kamdowo, untuk menanyakan ketidakhadiran adipati. Di tengah perjalanan cantrik gandrung senang dengan dua putri raja dan dipaksa untuk menjadi istrinya. Sang putri menolak. Akhirnya sang putri bunuh diri dan dimakamkan di bawah pohon yang daunnya rimbun, Wigodong Ketel, maka dinamakan Desa Godong. Kecamatan Godong sebagaimana kecamatan lain di Grobogan terbentuk bersama-sama dengan terbentuknya Kabupaten Grobogan yaitu berdasarkan UU No. 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Terdapat banyak versi tentang asal-usul daerah Godong di Kabupaten Grobogan. Namun dari beberapa sumber menyatakan bahwa Godong sudah lama dikenal pada zaman Kerajaan Majapahit. Nama Godong adalah istilah Jawa yang berarti daun dalam bahasa Indonesia. Daerah ini pada zaman Kerajaan Majapahit dikenal sebagai daerah penghasil kayu dan dedaunan, daun pisang dan daun jati, yang banyak dimanfaatkan masyarakat pada zaman itu sebagai pembungkus makanan dan keperluan lainnya. Pasar Godong yang berarti pasar daun. Seiring dengan waktu akhirnya dikenal dengan sebutan Godong, baca Godong. Daerah ini pada zaman dahulu sangat rimbun dengan tanaman keras berbagai spesies. Di antaranya adalah tanaman jati. Aliran sungai dan banyaknya kanal di daerah ini menunjukkan bahwa daerah ini telah lama dihuni dan termasuk daerah yang subur. Pusat perdagangan di kota Godong berada di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Pasar Umum Godong. Pasar Godong termasuk pasar besar yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan. Aktivitas perdagangan di Pasar Godong tidak hanya untuk masyarakat Godong dan di sekitarnya, tetapi masyarakat di Kabupaten Demak, sebab Pasar Godong berdekatan dengan wilayah Kabupaten Demak. Wisata di daerah ini yang dapat dikunjungi antara lain adalah fenomena alam gas metana CH4 yang menyembur dan terbakar secara alamiah selama ratusan tahun silam yang dinamakan api abadi Merapen. Api abadi Merapen banyak dimanfaatkan dalam event-event nasional dan keagamaan, seperti pengambilan api PON Pekan Olahraga Nasional, dan pengambilan api suci pada perayaan Hari Waisak. Selain api abadi Merapen, tempat yang dapat dikunjungi adalah Bendung Klambu. Bendung Klambu setelah dilakukan revitalisasi, diharapkan oleh pemerintah daerah Grobogan dapat menjadi objek wisata di Grobogan. Berdasarkan data rupa bumi wilayah administrasi desa kelurahan Kabupaten Grobogan tahun 2012 dapat diketahui, penamaan Godong sudah ada sejak abad ke-18 Masehi. Ketika itu kekuasaan terbesar Nusantara berada dalam pimpinan Kerajaan Majapahit. Pada suatu pasowanan Kerajaan Majapahit terdapat salah satu adipati yang tak hadir. Karena ketidakhadirannya, sang raja mengutus dua putrinya yang bernama Mayangsari dan Mekarsari untuk menemui adipati tersebut. Selama perjalanan, kedua putri sang raja dikawal seorang cantrik dan Kamdowo. Namun perjalanan mereka tak berjalan mulus. Di tengah perjalanan, sanggup cantrik justru menaruh hati pada kedua putri tersebut. Mereka dipaksa untuk menikahi sang cantrik. Sayangnya, cinta cantrik kepada kedua putri kerajaan bertepuk sebelah tangan. Mayangsari dan Mekarsari menolak menikah dengan cantrik. Keduanya memilih bunuh diri dan akhirnya dimakamkan di bawah pohon yang berdaun rimbun atau dalam bahasa Jawa disebut Wigodong Ketel. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.